Kita keluarga-keluarga yang akan membagikan pengalaman mereka dalam memperjuangkan sukacita Injil. Saki 2015 di hari ketiga menghadirkan wanita-wanita hebat untuk berbagi sukacita. Maria Loretta, penerima 6 penghargaan lingkungan hidup dari Keuskupan Larantuka. Berdiri Bu, berdiri. Oh, iya. Oke. Saya temani supaya tidak sendirian. Saya memulai aktivitas saya sekitar tahun 2007, ketika pada bulan April 2007 saya diberi sepiring watak belolong kukus, ya, yang kemudian saya tahu bahwa watak belolong itu artinya sorghum dalam bahasa Latinnya. Saya rasa kok enak sekali, seperti jajanan pasar di Ambarawa. Waktu itu saya pernah sekolah di Ambarawa, saya terkenang ya ketika tahun 80-an saya pernah makan ini cantel. Jadi dari nama terbukti bahwa ini makanan ada di NTT dengan beragam nama. Kalau di ND dengan nama Lolo, kemudian di Atambua ada menyebut penmina, penbukak, terai, kemudian Wataru Hamutuji di Sumba. Ini bukti bahwa makanan ini ada. Kemudian ketika saya tanya kepada Tante Maria yang memberi saya sepiring itu, saya tanya, mana benihnya? Lalu dia bilang, ini saya dapat dari kakak saya, Le. Saya minta. Terus, hei, bagi saya sedikit dulu, Kak. Lalu dia kasih saya setengah gelas. Saya rasa tidak cukup untuk kebun saya yang kecil, hanya 6 hektar. Jadi saya bilang, saya minta lagi, teman, tidak bisa, ini hanya sedikit. Akhirnya saya bilang sama suami, mari sudah kita cari ini benih. Lalu orang bilang ada di Bukit di Adonara, kemudian dia bilang di Wotan Lomado, ada di Tanjung Bunga. Lalu kami pergi ke sana, tidak ketemu. Sampai akhirnya kami mendengar bahwa benih itu ada di satu tempat, dampingan lembaga sosial milik Uskupan Larantuka, dan di sana saya mendapat dengan menukarnya 10 kg dengan 100.000. Disitulah saya memulai 8 tahun saya. Ibu ya, memulai ya, sudah 2007, melakukan kegiatan ya, ini. 8 tahun. Mengapa Ibu tertarik dengan sorghum? Saya bukan merasa, ini ada sesuatu di balik benih. Ada apa sebenarnya? Ada benih. Ada apa di balik benih ini? Kenapa benih ini hilang? Kenapa benih ini susah dicari? Ya, saya terpanggil untuk, saya pikir saya harus mulai dari diri saya. Saya harus melestarikan ini benih. Ya, saya harus tanam ini benih. Dan saya janji benih ini akan saya sebarkan. Saya tidak akan menjual ini benih. Jadi sebenarnya mereka dalam otak mereka itu Flores itu miskin, NTT itu miskin, kering kerontang. Saya mau lawan mereka bagaimana? Sementara orang Flores yang ke Kalimantan tuh mukanya juga bikin muka macam lesu gitu ya. Macam seperti apa? Orang bodoh-bodoh begitu. Nah, bagaimana saya membuktikan kepada saudara-saudara saya, kepada mama saya, karena mereka orang yang modern ya, mereka hidup di Jakarta, kemudian di Bali, di Pontianak. Benar-benar mereka menganggap satu, lu miskin lu, gitu. Lu makan apa di sana? Begitu. Hanya memberi kekuatan. Ya, jadi hanya Bapak yang mendorong saya ketika saya memutuskan untuk hidup bertani 2005. Bapak bilang apa? Aduh, Tata, hei, Bapak senang kamu jadi petani. Bapak mau kau jaga itu, rawat itu hutan di Randau tuh yang 160 hektar, kau pulang. Saya bilang, tidak bisa Bapak. Terus akhirnya Bapak meneguhkan saya. Dia bilang begini, mintalah pada alam, karena alam akan memberimu tanpa suara. Tapi kalau kau minta dengan manusia, manusia akan minta imbalan. Dan itu saya rekam baik-baik dalam otak saya. Engkau tuh Kak perempuan, kepala rumah tangga tuh engkau pesuami. Saya berpikir terbalik begini. Oh, mungkin maksud dia, saya harus diam di rumah, memasak, kemudian dan lain-lain. Jadi saya diam, saya tidak berani jawab. Oh iya. Pulang saya bilang suami saya hantam nih, kau kalau tidak bantu saya, kau lihat, kau punya kakak ipar marah saya, kau punya mama juga marah saya. Kau bantu saya sudah. Saya memang melawan. Oh ini yang baik, ini yang benar, ini yang baik, ini yang benar. Itu yang membuat saya tidak putus asa. Bahkan saya membuktikan bahwa disitulah saya melihat gambaran wajah Allah yang sebenarnya. Di balik batu karang yang orang bilang ini miskin, kering, kerontang, disitulah menghasilkan tanaman pangan yang sungguh luar biasa,
bernilai gizi jauh di atas padi dan jagung. Dan ini bukan omong kosong, ini para profesor yang berbicara. Kebetulan saya menjadi wakil mereka. Kemudian bukan hanya gizi, dari sisi ekonomi. Coba bayangkan, ini wijen dilempar buang aja ditumbuh nih. Gilanya orang Manggarai makan kompiang itu roti yang di atasnya taburin wijen. Pagi siang sore ya naik haji orang Lombok. Sementara lahan tidurnya di Manggarai ini begitu luar biasa, lahan tidur bukan lahan basah. Saya tidak sentuh lahan basah. Yang saya ganggu adalah lahan tidur kering kerontang yang pemerintah tidak garap, NGO tidak toleh, swasta apalagi. Jadi ini selain mempunyai nilai gizi ya, juga nilai ekonomi. 1 kilogram wijen saya sudah cek di toko Tarsan di Kota Ruteng, tidak bergeser dari 30.000. Ini barang buang saja tumbuh kok. Kemudian sorghum, bagaimana kita menjawab antisipasi masalah impor terigu. Kita tidak mampu menghasilkan terigu, tapi kita negara terbesar impor terigu di dunia. Coba bayangkan. Keuntungan pribadi yang membuat Ibu tetap bertahan sampai 8 tahun. Sebenarnya kalau mau jujur, dari apa yang saya lakukan sudah menghasilkan mobil dan rumah. Dari sorghum atau Kalau saya mau jujur, tapi itu tidak pernah. Tidak pernah. Karena ini kerja gila. Saya sudah keliling rutin setiap bulan. Saya cek kebun-kebun itu. Antar kabupaten lintas pulau. Di awal perjalanan tidak ada yang mendanai saya. Tidak ada yang menggaji saya. Dan semua saya lakukan dengan ikhlas. Apakah bahkan Ibu mengeluarkan biaya sendiri? Saya justru mengeluarkan dan bertaruh dengan petani. Saya lupa menyampaikan, ini penting sekali. Bagaimana kita merubah mindset petani itu tidak mudah. Pola pikir, mereka berpikir kulit rambut saya yang berbeda. Mereka berpikir, ibu ini pasti bawa doi nih. Bawa doi banyak nih. Tapi saya sudah tahu watak mereka karena saya tinggal bersama mereka. Sebelum mereka tanya doi, saya bilang, saya cuma bawa benih. Kamu mau dapat dari mana ini benih? Jadi ini bukan omong kosong, siapa yang menguasai benih, dia menguasai kehidupan. Dari Arena Sagi 2015, tim Dokpen melaporkan. Manusia yang mempunyai